Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesa Rizky Azhara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan pendidikan bela negara Universitas Siliwangi tahun akademik 2024-2025 bersama Brigif 13 Galuh Rayu untuk memenuhi tugas akhir pendidikan bela negara. Materi program unggulan bersama generasi muda peduli bangsa mewujudkan Indonesia Emas 2025. Saya akan memberikan edukasi yang berjudul tentang bahaya pergaulan bebas. Pernahkah kamu merasa tertekan untuk mengikuti tren tertentu? Atau mungkin pernah merasa kesepian dan mencari perhatian orang lain? Perasaan-perasaan ini sering kali dialami remaja dan bisa menjadi pemicu mereka terjerumus dalam pergaulan bebas. Sebenarnya apa sih pergaulan bebas? Pergaulan bebas merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi di kalangan remaja saat ini. Pergaulan bebas ini menjadi salah satu isu yang sering dibicarakan dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Fenomena ini terjadi ketika seseorang terlibat dalam aktivitas sosial yang tidak sesuai dengan norma dan yang berlaku di masyarakat, seperti hubungan seksual di luar nikah, konsumsi narkoba, tawuran, dan lain-lain yang kegiatan yang tidak sehat. Bahaya pergaulan bebas tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental, sosial, dan perkembangan pribadi seseorang. Salah satu dampak terburuk dari pergaulan bebas adalah penyebaran penyakit seksual atau PMS. Aktivitas sosial yang dilakukan tanpa perlindungan dapat meningkatkan risiko terinfeksi berbagai jenis penyakit, termasuk HIV, AIDS, gonore, sifilis, klamida, dan hepatitis. Mengenai penyakit seksual, yang pertama ada HIV atau Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jika tidak diobati, HIV dapat berkembang menjadi AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, di mana sistem kekebalan tubuh menjadi sangat lemah sehingga tubuh manusia terinfeksi penyakit lain. Cara penularan HIV atau AIDS yang pertama itu bergonta-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual serta tidak menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua itu menggunakan jarum suntik yang telah dipakai orang lain. Yang ketiga itu menggunakan alat makan bersama dengan pasien penderita HIV. Yang keempat itu transfusi darah yang alatnya yang tidak steril. Yang kelima, mengidap penyakit STD atau penyakit menular seksual lainnya. Gejala dari HIV ini, yang pertama itu demam, yang kedua itu berkeringat di malam hari, yang ketiga itu pembengkakan kelenjar getah bening, yang keempat penurunan berat badan yang drastis, selanjutnya diare, dan munculnya infeksi oportunistik atau infeksi yang tidak bisa terjadi pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang sehat. Untuk pengobatannya sendiri belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV. Namun dengan pengobatan antiretroviral atau ARV, virus HIV dapat ditekan sehingga tidak berkembang menjadi AIDS dan kualitas hidup penderita dapat meningkat. Untuk pencegahannya, cara terbaik untuk mencegah penularan HIV adalah dengan yang pertama itu berhubungan seks aman atau gunakan pelindung atau alat kontrasepsi dan batasi jumlah pasangan seksual. Yang kedua, tidak menggunakan jarum suntik bersama. Jika harus menggunakan jarum suntik, pastikan selalu steril dan baru. Yang ketiga itu transfusi darah. Pastikan darah yang ditransfusikan telah melalui pemeriksaan yang ketat. Yang keempat itu tes HIV. Lakukan tes HIV secara teratur. Penyakit ini tidak hanya membahayakan kesehatan fisik, tapi juga bisa berakhir pada masalah jangka panjang yang sulit diobati. Kehamilan yang tidak diinginkan juga seringkali menjadi akibat dari pergaulan bebas. Banyak remaja yang hamil di luar nikah tanpa siap secara mental dan fisik, yang akhirnya berujung pada aborsi ilegal.
Selain masalah fisik, pergaulan bebas juga berpengaruh besar pada kesehatan mental seseorang. Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas cenderung mengalami stres, kecemasan, hingga depresi. Dampak lain yang tak kalah seriusnya adalah penggunaan narkoba, alkohol, dan rokok yang seringkali menjadi bagian dari pergaulan bebas. Penggunaan zat-zat terlarang ini dapat merusak tubuh dan otak, serta mengganggu kemampuan belajar yang berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Penyalahgunaan narkoba dan alkohol juga meningkatkan risiko tindakan kriminal dan perilaku merusak diri lainnya, yang pada akhirnya bisa menghancurkan masa depan remaja. Penting bagi setiap individu, terutama remaja, untuk menjaga diri dari pergaulan bebas dengan selalu memilih teman yang baik dan memperhatikan dampak negatif dari setiap tindakan yang dilakukan. Mengedepankan nilai-nilai moral yang sehat seperti menghargai diri sendiri dan orang lain akan sangat membantu dalam membentuk pribadi yang lebih baik. Orang tua, guru, masyarakat harus berperan aktif dalam memberikan pendidikan dan bimbingan kepada remaja agar mereka dapat mengerti bahayanya pergaulan bebas. Dengan kesadaran yang tinggi dan dukungan dari orang-orang terdekat, diharapkan generasi muda dapat terhindar dari bahaya pergaulan bebas dan dapat tumbuh menjadi individu yang berkualitas, penuh tanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.